Maka saya akan tarik ke belakang gitu ya. Kenapa kemudian orang berperilaku berisiko? Kenapa kemudian ada HIV AIDS yang kemudian tertularkan? Oke, silakan PPT, boleh lanjut next. Nah, kita akan bicara tentang lingkup seksualitas. Lingkup seksualitas itu kita bicara tentang biologis, kita bicara tentang sosial, kita bicara tentang psikologis dan kultural. Tapi di sesi ini karena temanya adalah love smart gitu ya, life safe untuk HIV dan AIDS, kita akan bicarakan di ranah biologis dan juga sosial. Lanjut. Nah, di biologis kita akan bicarakan teman-teman. Oke, kalau kita bicara tentang biologis, maka kita bicara tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi bukan hanya persoalan tentang fisiknya saja yang sehat, tapi juga bicara tentang mental, bicara tentang fungsi dan organ reproduksi. Satu contoh, perempuan hamil sehat nggak? Sehat. Tapi kalau yang hamil usia 10 tahun, sehat nggak? Nah, kenapa berbeda? Pada sama-sama perempuan, sama-sama hamil, kenapa berbeda? Lemah basicnya. Kenapa? Oke, karena belum siap. Oke. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu secara menyeluruh. Ada faktor mentalnya, ada faktor fisiknya gitu ya. Ini yang kemudian diperhatikan sampai pada fungsi reproduksinya. Nah, lalu kalau kemudian kita bicara kesehatan reproduksi, maka di bawahnya itu ada istilah pubertas, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Yang di sini sudah puber semua. Ciri-ciri puber apa? Apa ciri-ciri puber? Tadi bilangnya sudah. Nah, apa ciri-ciri puber? Perubahan fisik, menstruasi, apa lagi? Perawakan. Senyum-senyum sendiri gitu ya. Itu juga perubahan secara psikologi gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pubertas, maka ciri primernya adalah menstruasi pada perempuan. Lalu kemudian pada laki-laki Mimpi basah. mimpi basah. Lalu kemudian kalau kita bicara menstruasi dan mimpi basah, maka kita bicara tentang hormon reproduksinya yang bekerja. Jadi kalau hormon reproduksinya bekerja, pada perempuan hormonnya apa? Apa pada perempuan hormon? Progesteron, estrogen. Pada laki-laki testosteron. Ini pelajaran biologi dasar ya. Jadi kalau kemudian kita sudah mimpi basah dan menstruasi, maka hormonnya bekerja. Nah, hormon bekerja ini ternyata gitu ya, dia memunculkan namanya dorongan seksual. Jadi kalau kemudian orang sudah pubertas, dia kemudian tertarik gitu ya dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dengan jenis yang berbeda. Bisa jadi kan ya, ketertarikan. Maka ini adalah didorong oleh dorongan seksual yang dasarnya dari bahan hormon tadi. Maka adalah hal yang biologis. Jadi kalau kemudian tertarik dengan punya pacar gitu ya, pengen dandan cantik, pengen kemudian cari perhatian, PDKT gitu ya, dorongannya dari sini, dorongan seksual dari hormon-hormon yang kemudian bekerja. Sampai sini adalah hal yang biologis, hal yang tentu tidak bisa ditolak gitu ya. Lanjut ke next selanjutnya. Tapi gitu ya, persoalannya ada di dimensi sosial. Yuk tadi PPT yang sosial. Nah, persoalannya ada di sini. Dorongan seksual itu hal yang normal, hal yang biologis. Tapi persoalannya adalah persoalan bagaimana kita mengelola dorongan tersebut. Bagaimana kita membangun relasi love smart tadi ya. Bagaimana kemudian kita membangun relasi, entah relasi pertemanan, relasi pacaran gitu ya. Interaksi yang ada di dalamnya seperti apa. Sampai pada perilaku seksualnya seperti apa. Nah ini kalau tadi kita bicara tentang dimensi biologis, ini tidak bisa kita kontrol.
Artinya itu secara biologis ada. Yang bisa kita kontrol adalah yang di dimensi sosialnya. Bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kemudian interaksi dalam relasi tersebut, sampai pada pilihan perilaku seksual. Saya tanya deh, teman-teman yang di sini, pacaran itu apa sih? Apa pacaran? Saya pengen tahu deh pendapatnya UST itu apa? Apa Mbak? Dengan selain mahram. Oke, luar biasa. Subhanallah. Apa Kak? Hampir sama ya, tapi kalau pertanyaan ini kira-kira pacaran itu ngapain sih? Jadi kalau cuma main bareng, makan bareng, gak keluar dari saya ya? Enggak, aman jadinya. Oke. Kalau kemudian perilaku seksualnya hanya makan bareng, nonton bareng, itu aman. Persoalannya adalah kalau kemudian perilaku seksualnya sampai pada hubungan seksual, nah ini yang beresiko tadi. Kalau kita bicara tentang HIV/AIDS gitu. Nah, perilaku seksual itu didorong oleh tadi perubahan biologis hormon yang bekerja tadi. Ada dorongan seksual yang muncul, maka perilaku seksual muncul. Kalau kita suka pada seseorang, aja udah seneng belum? Seneng ya? Kalau tatap-tatapan gitu deg-degan nggak? Iya. Itu didorong oleh dorongan seksual. Terus kalau kemudian nanti gandengan pertama itu gimana rasanya? Seneng ya? Deg-degan gitu ya. Dan itu pemuasan dorongan seksual. Perilaku yang didasari oleh dorongan seksual. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita bicara perilaku dan perilaku-perilaku yang tadi membangkitkan dorongan seksual, marai deg-degan, marai keringet dingin gitu ya. Itu ternyata didorong oleh perubahan hormon yang ada di diri kita. Pengen keluar dengan cantik dulu, gak pede kalau kemudian belum make up gitu. Itu kan perubahan hormon sebenarnya, tapi tidak disadari, seolah-olah menjadi hal yang wajar kan gitu ya. Padahal ya tangi turu terus kemudian kemana-mana juga gak masalah sebenarnya. Tapi kemudian ini dipengaruhi oleh perubahan hormon. Nah, dia seringkali kemudian mendorong seseorang kemudian masuk pada faktor risiko. Next, coba slide selanjutnya di sini. Potensinya ada di sini. Jadi kalau kemudian bicara potensi tentang bagaimana ada secara biologis, lalu bagaimana pilihan perilaku, kayaknya ini mic-nya memang nggak bersahabat ya dengan saya. Oke, kalau mic terakhir ini mati saya selesai. Oke, ya. Jadi pilihannya ada di sini. Ketika kemudian tadi dorongan ada, pilihan perilaku ada di orang masing-masing. Gak ada pagernya. Siapa yang kemudian mewakili pilihan perilaku adalah di teman-teman sekalian. Mau seminar 5, 4, 7, 10 kali, kalau batasannya nggak dibuat oleh teman-teman, ya 12 saja. Nah, pada potensi resiko ini ada dua hal. Kalau kita bicara tentang love smart gitu ya, bagaimana kemudian kita mencintai dengan cerdas gitu ya, jadi kalau saya mengartikannya, maka kemudian dalam relasi yang terbangun itu nggak boleh nih ada kekerasan dalam pacaran, baik fisik, psikis maupun seksual. Nah, potensi ini kemudian memang perlu menjadi perhatian, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di jalan, terus kemudian ada orang yang tidak dikenal tahu-tahu pegang teman-teman, tersinggung nggak? Singgung ya. Tapi kalau kemudian ini dalam relasi pacaran, dipeluk, tersinggung nggak? Enggak. Karena kan cinta, kan bukti kasih sayang gitu. Nah ini yang kemudian terjadi. Kalau kemudian teman-teman tidak punya batasan atas pilihan perilakunya tadi, maka yang terjadi adalah kekerasan dalam sebuah relasi. Maka kemudian harus smart love tadi, mencintai dengan, ya kalau kamu mencintaiku maka hargai batasan-batasannya.
gitu. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Sehingga kemudian tidak terjadi persoalan terkait dengan kekerasan. Lalu yang kedua, terkait dengan HIV dan AIDS yang tadi di sesi pertama sudah disampaikan mulai dari kenapa sampai bagaimana sampai pengobatan. Sama, perilaku seksual itu juga menjadi pilihan toh gitu. Kan nggak bisa kemudian nggak ada undang-undang yang mengatur tentang ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan gitu. Aturannya ada di diri teman-teman. Nah kalau kemudian nanti sampai pada perilaku resiko, maka resiko HIV dan AIDS itu bisa terjadi pada siapapun. Bukan hanya tadi laki-laki seks dengan laki-laki, bukan hanya pengguna narkoba jarum suntik gitu ya, tapi kemudian setiap orang. Bahkan kemudian teman-teman mahasiswa juga punya potensi yang sama ketika perilakunya berisiko, pilihan perilakunya keliru. Di Jogja kita sudah punya peraturan daerah tentang HIV dan AIDS. Di Jogja kita juga sudah punya peraturan daerah tentang forum perlindungan korban kekerasan. Dan kemudian kalau 2021 sudah ada edaran tentang kekerasan seksual di lingkungan perkampus gitu ya, itu juga sudah ada. Sehingga perilaku-perilaku ini